Tahap inti merupakan tahap utama dalam proses konseling kelompok, karena pada tahap inilah proses konseling berlangsung secara mendalam. Setelah anggota kelompok merasa aman, nyaman, dan siap untuk berpartisipasi, mereka mulai mengungkapkan perasaan, pengalaman, pikiran, maupun permasalahan yang sedang mereka hadapi. Baik, di sini kalau gitu akan saya jelaskan ulang. Di tahap inti ini teman-teman akan diberikan waktu selama kurang lebih 2 menit untuk menceritakan cerita pengalaman yang ingin teman-teman sampaikan di sini. Nanti kita akan sepakati siapa yang masalahnya ingin diselesaikan terlebih dahulu di hari ini. Ya Bu. Terus itu untuk kesepakatan yang sebelumnya izin menambahi ya teman-teman. Untuk bagian yang cerita, teman-teman itu harus merasa nyaman terlebih dahulu di sini. Terus tidak boleh ngejudge ataupun memotong pembicaraan teman lain. Bagaimana? Apakah disepakati teman-teman? Sepakat. Jadi ini mau dimulai, kita bisa mulai ya teman-teman? Bisa. Mau dimulai dari mana dulu? Teman-teman ini enaknya? Mungkin bisa ditunjuk aja dari dia yang mau dimulai. Baik, saya tunjuk aja aja ya teman-teman. Saya tunjuk dari siapa ya? Mbak Dina aja deh. Iya Bu. Ini langsung menceritakan masalah saya Bu. Gimana ya? Kayak sedikit kurang lebihnya gitu aja Mbak. Intinya masalahnya. Mungkin itu Bu, saya punya kan saya punya sahabat lama. Iya. Terus itu kayak gimana ya? Kayak lama-lama itu jadi tidak akrab gitu loh Bu. Padahal saya masih pengen akrab seperti dulu. Jadi bingung bagaimana cara memulainya. Baik, saya tampung dulu ya Mbak ceritanya. Selanjutnya untuk Mbak Anissa Devi aja deh. Baik Bu, untuk permasalahan saya itu karena mungkin lebih ke memilih waktu untuk belajar Bu. Jadi karena saya itu terlalu banyak ikut ekstra, selain ikut ekstra tari, saya juga ikut komunitas yang di luar sekolahku, seperti komunitas membaca, komunitas yang lainnya itu Bu. Jadi untuk jadwal belajarnya itu saya masih susah menyusunnya. Jadi begitu, kurang manajemen waktu ya Mbak berarti. Iya, untuk belajar. Oke, saya tampung dulu. Selanjutnya untuk siapa ya dulu? Mbak Ida aja. Untuk saya mungkin itu Bu, karena ini kan udah mau kelas 12, kita udah mau naikkan. Nah, gimana caranya agar saya tuh bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang itu di 10 top besar Indonesia, PTN gitu. Nah, saya tuh overthinking dengan diri saya sendiri, apakah bisa untuk masuk ke sana gitu. Kalau saya bisa masuk ke sana, apakah saya bisa keluar juga dari sana? Oh, jadi itu ya Mbak. Masalah utamanya Mbak itu merasa overthinking akan diri sendiri dan kurangnya percaya diri bisa masuk untuk meraih top PTN yang Mbak ingini. Iya. Oke. Selanjutnya untuk Mbak Tias. Jadi begini Bu, kan sekarang sudah masuk kelas 12 ya Bu. Ya. Nah, sudah masuk kelas 12 itu saya jadi makin malas buat sekolah, saya jadi makin malas buat belajar juga. Saya kehilangan motivasi untuk belajar gitu. Karena sebentar lagi di kelas 12 kan nggak lama ya, beneran kan juga ujian, terus apa kita harus meraih eligible itu. Tapi saya tuh kayak sebenarnya ya saya kehilangan motivasi aja, semangat itu loh Bu. Berarti dapat disimpulkan masalah Mbak Tias itu kehilangan motivasi. Baik, dari teman-teman, dari cerita teman-teman tadi itu kira-kira teman-teman mau menyelesaikan untuk masalahnya siapa dulu? Mungkin
Gimana ya teman-teman? Mau diselesaikan yang mana dulu? Ibu aja yang pilih mana yang menurut ibu paling Membutuhkan. iya untuk segera diselesaikan. Karena teman-teman semuanya juga sudah kelas 12 ya, mungkin masalah yang paling utama dan yang paling dibutuhkan itu punya Mbak Dias tadi, kehilangan motivasi ya. Kalau boleh tahu diceritain lebih detail gimana ya Mbak Dias itu permasalahannya? Jadi gini Bu, saya kan hobi banget olahraga. Nah terus ketika saya sudah merasa capek olahraga, saya itu jadi malas banget belajar. Terus kadang saya juga kayak malas gitu mau berangkat ke sekolah. Karena saya tuh juga overthinking Bu, belajarnya kok susah ya kelas 12 nanti. Padahal saya belum menjalankannya, tapi saya udah mikir pasti bakal lebih susah dari kelas. Jadinya saya itu bingung, saya harus belajar gimana. Dan saya tuh nggak punya teman juga buat belajar gitu, jadi saya kehilangan motivasi buat belajar gitu. Karena ngerasa ya itu tadi yang kalau nggak punya teman belajar, waktu itu saya sudah capek ikut organisasi capek olahraga gitu. Kalau boleh tahu itu olahraganya itu setiap hari ya Mbak dilakuinnya atau gimana? Selama liburan ini sih saya melakukannya setiap hari, setiap malam. Setiap malam. Itu olahraga mengikuti organisasi sekolah atau olahraga hanya untuk diri sendiri? Buat saya sendiri, isi waktu luang aja. Tapi kalau hari sekolah ya seminggu mungkin 3 kali. Baik, dari ceritanya Mbak Tias tadi ya teman-teman, ada yang ingin menanggapi ataupun memberikan saran serta motivasi untuk Mbak Tiasnya tadi? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Anissa Devi saja ya dulu. Itu memberikan solusi ya Mbak terkait tadi kan Mbak Tias sudah menjelaskan ya bahwa olahraganya itu bukan olahraga yang tersatukan dengan komunitas ataupun dengan organisasi sekolah. Itu hanya olahraga yang supaya sehat dari keinginan sendiri. Nah itu mungkin Mbak Tias lebih mudah ya untuk mengatur waktunya kalau dari diri sendiri bukan ikut komunitas. Jadi Mbak Tias itu membuat jadwal aja, jangan yang terlalu berat. Mungkin satu hari itu bisa diplot berapa waktunya. Mungkin biasanya Mbak Tias berapa menit? 2 jam. Itu 2 jam itu olahraganya bentuknya apa aja Mbak? Kayak lari fisikan gitu Mbak, volley gitu. Oh itu olahraganya waktu malam, pagi atau siang? Malam. Oh di malam hari. Mungkin kalau saran dari saya itu Mbak, satu waktunya itu diminimalkan kalau merasa capek banget. Terus terkait belajar karena Mbak Tias nggak punya partner ya untuk belajar jadi lebih males itu, mungkin Mbak Tias bisa ikut bimbel, apalagi kelas 12 itu kemarin ada pengumuman ya untuk disarankan untuk ikut bimbel untuk bisa mencapai ke PTN atau perguruan tinggi masing-masing. Itu Mbak Tias, kalau saran dari saya yang pertama untuk waktunya itu bisa diminimalkan. Kalau terkait teman itu Mbak Tias bisa ngikutin bimbel. Itu nanti Mbak Tias bisa berteman dengan teman-teman yang lebih frekuensi, jadi nanti untuk ketika malas itu jadi semangat karena ingin bertemu teman-teman yang Mbak Tias seperti itu. Terima kasih Mbak Nisa. Mungkin itu untuk Mbak Tias dari Mbak Nisa. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan saran atau solusi? Setuju dengan jawaban Mbak Nisa tadi. Sedikit menambah ya, kalau masalah waktu mungkin Mbak Tias bisa menyusun kembali skala prioritas Mbak Tias, skala prioritas kegiatan Mbak Tias itu. Terus juga kalau untuk motivasi belajar itu mungkin kalau orang yang motivasi belajar itu mungkin karena gaya belajarnya yang kurang tepat untuk Mbak Tias, mungkin bisa mencoba atau mencari gaya belajar yang baru yang lebih sesuai dengan Mbak Tias. Makasih Mbak. Sama-sama. Untuk Mbak Ida
Ida ada tambahan lagi? Kalau gaya belajarnya Mbak Tias menulis sambil meresu bisa kayak gaya belajar lain yang Mbak Tias menonton yang di YouTube itu, terus Mbak Tias itu meresunya, atau ya itu bimbel tadi yang dikatakan Mbak Anissa Devi gitu. Jadi kayak kalau punya satu frekuensi kan bisa lebih enak untuk belajarnya gitu. Iya, terima kasih Mbak Ida. Bagaimana Mbak Tes dari saran teman-teman tadi, kira-kira ada yang mungkin Mbak Tias ingin sampaikan lagi atau bagaimana? Ya mungkin setelah ini saya akan minta orang tua dimasukkan ke bimbel. Terus saya juga menyusun journaling gitu waktu saya, journaling untuk menyusun waktu saya dari olahraga, bimbel, dan juga kegiatan lain di rumah. Jadi saya menerima semua masukan dari teman-teman. Baik. Mungkin saran juga sedikit tambahan dari saya ya Mbak Tias. Karena Mbak Tias tadi kan sudah bilang ingin melakukan bimbel, terus juga melakukan journaling. Mungkin ada tambahan sedikit itu di bagian gaya belajar yang telah diberikan teman-teman tadi, yang mungkin Mbak Tias bisa melakukan merencanakan gaya strategi belajar yang berbeda agar Mbak Tias itu nggak merasa jenuh dengan gaya belajar Mbak Tias yang sekarang. Ya, baik. Terima kasih. Dari yang telah Mbak Tias ceritakan bersama teman-teman tadi, kira-kira ada nggak sih perasaan atau kesan-kesan yang Mbak Tias rasain selama sesi konseling hari ini? Rasanya ini aja ya, perasaan hari ini aja ya. Ya, Kalau rasa saya tuh senang Bu, karena saya merasa ternyata teman-teman itu tidak menjadi masalah saya. Mereka malah ngasih solusi, terus mereka juga baik-baik banget. Terus solusinya kan juga benar bersama dengan saya. Jadi saya senang hari ini. Thank you semuanya. Iya, sama-sama. Yes. untuk teman-teman lain kan hari ini belum kebagian ya untuk ceritanya. Kira-kira kesan-kesannya dari teman-teman semuanya selama melakukan sesi konseling hari ini, dari hari ini itu gimana ya teman-teman? Dimulai, bisa langsung diutarain aja, dimulai dari Mbak Ida. Kalau pesan-pesan saya, walaupun saya belum bercerita sepenuhnya tentang permasalahan saya kayak sudah senang karena sudah bisa bercerita dengan teman-teman yang lain, dan juga kayak hari ini kumpul dengan teman-teman jadi lebih nggak mikirin tugas-tugas di pelajaran itu. Terus senang sekali. Terus selanjutnya untuk Mbak Adina, gimana Mbak Adina? Perasaan saya senang gitu, soalnya saya bisa dengan adanya kegiatan kelompok ini saya bisa mendapatkan insight baru yang menambah pengalaman saya. Selanjutnya Mbak Anissa Devi. Setelah mengikuti konseling ini Bu, dan saya mengutarakan masalah saya walaupun belum sebelumnya ya, saya sudah lebih merasa lebih tenang. Selain itu juga memiliki pandangan atau pengetahuan baru bahwa teman-teman itu juga sedang struggle atau sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Selain itu, karena masalah saya tadi sama ya kurang lebih dengan Mbak Tias ya, sedikit sama, itu saya mendapat solusi baru yang seperti dijelaskan oleh Mbak Adina. Saya belum kepikiran untuk membuat journaling tadi. Kalau untuk sifatnya mungkin saya sudah, tapi kalau untuk journalingnya ini bisa saya terapkan juga. Jadi masalah saya. Alhamdulillah ya Mbak, ternyata hari ini tuh bukan hanya menyelesaikan satu masalah, tapi kurang lebih karena masalahnya Mbak Anissa Devi dan Mbak Tias itu hampir sama, Mbak Anissa Devi pun juga sudah bisa untuk menetapkan apa yang ingin dilakukan selanjutnya. Baik, saya balik ke ya. Kira-kira apa yang ingin Mbak Tias lakuin setelah mendapatkan motivasi dari teman-teman tadi? Mungkin planning atau rencana ke depannya? Mungkin ya itu tadi Bu, plannya saya akan masuk bimbel, terus saya akan membuat journaling waktu, dan saya akan membagi waktu antara olahraga, bimbel, dan belajar. Kira-kira itu bisa
bisa dilakuin sendiri atau mungkin perlu bantuan dari teman-teman atau dari saya sendiri mungkin Mbak Tias? Ya, mungkin untuk sekarang saya bisa melakukan sendiri, tapi nanti kalau saya punya dari ikut teman-teman, saya akan cuma sendiri aja. Jadi seperti itu ya Mbak Tias planning